Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laulan hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah, baik dibaca dengan hati maupun dibaca dengan lisan. Di dalam kalimat bismillah itu adalah kita itu ud'ullah, memanggil Allah. Buntute nek memanggil Allah sampean saged njaluk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan insyaallah dipun paringi taufik wal hidayah kalian Allah. Pada hari ini, pada saat ini, pada jam ini jenengan ditunjukkan Shiratal Mustaqim adalah menuju masjid ini. Berapa banyak nikmat, rahmat, barokah, karunia yang diberikan pada kita semua. Kita hanya meningkatkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, sebenarnya Pak, saya teruskan bahwa kajian kita pada pagi ini temanya adalah Isra Mi'raj. Disambung terkenal Pak, menawi cilik pun kenal. Dalam kajian kita nanti akan kami tinjau atau kami kaji menurut logika orang yang beriman. Bukan orang kafir loh Pak, ini orang beriman, sama kabeh ini orang beriman Pak. Atau kita mengkaji dengan apa? Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah 3 ayat yang pokok. Kemudian peristiwa perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima wahyu tentang sholat 50 waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemudian kenapa kok ada sholat itu? Sebelumnya Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu itu perintah Allah di dalam Al-Quran pada surat yang ketiga turun. Beliau adalah namanya sholat Qiyamul Lail. Bahwasanya di dalam kita melaksanakan Qiyamul Lail itu banyak beberapa karomah atau kabar, banyak kenikmatan, banyak namanya hidayah, banyak segala sesuatu lah. Yang pertama saya bakas, jadi 3 kelompok ya nanti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita ingat kembali, kita akan meninjau atau mempelajari dari segi ilmu tauhid atau kita beriman kepada menggunakan logika orang-orang yang bertauhid. Baru subhanallah saja kita sudah memuji kepada Allah. Segala sesuatu tanda-tanda kebesaran ayat Allah yang jenengan bisa melihat
segala kebesaran Allah yang ada pada diri jenengan, katakanlah kepadanya, subhanallah, maha suci Allah. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram menuju sampai Sidratul Muntaha, ya kita ikut subhanallah aja, karena maha suci Allah bisa memperjalankan hambanya sampai namanya di Sidratul Muntaha. Di antaranya selanjutnya adalah dengan perjalanan apa atau dengan proses bagaimana Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha, dan bagaimana Allah memperjalankan dan segala sesuatunya dalam proses Isra Mi'raj. Kesemuanya itu adalah hukum Allah, sifat-sifat Allah yang dinamakan qudrat, iradat. Semua itu kodratnya Allah. Ngerti lho Pak nggih? Ngerti ta? Pun man bidang kenawan. Kok sampean mireng aku mawon, iki urusane Gusti Allah sing gawe paham. Aman mireng aku mawon. Tapi nek ngono nganggo ati ya nganggo kuping, ngerti lho Pak niki. Ini pun ngaji ilmu rasa niki, rasane ati sampean terus pundi ngono. Kalau pada masa yang lalu dulu para dai itu menyampaikan Rasulullah nenggone Sidratul Muntaha ki numpak buruk, tapi juga tidak salah. Buruk itu barkun. Nenggone apa namanya surat Ar-Ra'd, surat barkun ya. Tapi ya ini gak salah, apa nggih anggap sae mawon. Makanya ini Allah memberikan paham kepada dia para dai yang seperti itu, ya seperti itu. Tapi Allah memberikan paham terhadap Isra Mi'raj pada diri saya. Alhamdulillah, saya hanya melihat Al-Quran yang ditantunkan di dalam tadi ayat Al-Quran itu tadi. Kalau perjalanan pada waktu dulu itu naik buruk Pak, kira-kira kilat itu kecepatannya berapa Pak per detik? Lah ini saya sampaikan ini adalah bagaimana proses Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tunjukkan contoh dulu Pak. Sama ingat dengan umatnya Nabi Ibrahim Pak. Ketika dia sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabah ke mana? Ke Palestina, negarane Nabi Sulaiman. Ditawaran nenggone iblis, Jemeprit sanggup sesudahnya kita adakan pertemuan. Umat Nabi Sulaiman sekejap mata ya Nabiullah Ibrahim ya coba Pak, itu padahal bukan nabi Pak, memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dari negeri Sabah ke Palestina itu jaraknya berapa kilo, terus bobote kerajaan mau piro Pak, ngoten lho Pak. Ayo, mohon pikir Pak, menggunakan logika bertauhid Pak. Karena takdir Allah tadi ini paling takdir Allah. Sampeyan mikir ngono wis gak apa-apa, wis bener ngono ae Pak. Ya macam-macam apa iku. Lho apa pikir burak kecepatane piro wis gak usah pikir. Karena takdir Allah meneh sementara. Dan itu kenyataannya yang kita pahami ya Pak ya, seperti itu Pak. Berapa kecepatannya sekejap mata Pak. Kalau Allah berkehendak harus sampai dari Sidratul Muntaha sampai ke Masjidil Haram lebih dari itu bisa juga karena semua kehendak Allah Pak. Kalau kecepatannya sinar matahari per detik berapa
berapa ribu kilo Pak, atau kalau kecepatan malaikat naik ke Sidratul Muntaha itu adalah kulu yaumin miqdaru komsuna alfasanatin, 50.000 tahun Pak. Kalau kecepatannya nurun ala nurin yahdilauli nurima yasa, adalah nur di atas nur, itu adalah Allah. Ya lebih daripada kecepatannya tadi umatnya Nabi Ibrahim tadi memindahkan ke Ratu Bilqis ke umpama kita itu hanya andai kata Allah memperjalankan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dengan waktu entah 10 menit, entah setengah jam, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah ini, dan di dalam ayat itu ada yang demikian pada surat Qaf yang ke-50. Artinya itu proses mukasafah. Proses mukasafah itu terbukanya tutup mata hati kita itu menjadi padang atau jelas makin terbuka. Itu di dalam surat tadi Qaf tadi. Lah terjadinya terbukanya atau mukasafahnya setiap manusia sampean mungkin akan mengalami nek sakaratul maut Pak. Bagi orang beriman ojo ngenteni sakaratul maut Pak. Kapan saja, di mana saja, kalau sampean berkeinginan memang ma'rifatu billah, mengetahui sifat-sifat Allah, kita belajar bertauhid dengan syarat-syarat apa yang telah ditentukan oleh Allah, mata hati jenengan akan terbuka dengan jelas terhadap sifat-sifat Allah. Loh, niki lho Pak, niki Al-Qur'an Pak nyebutaken Pak. Nah kula nggih. Di dalam surat Qaf yang ayat ke di kita buat Indonesia yang ayat ke-17 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kunta fi ghablatin min hadza fakasafna anka ghidha'a fabasaruka laqad kunta sungguh pada sampean kabeh yang sebelumnya itu gue telah lali Pak. Nek tahu janjian karo Gusti Allah di hari pada hari atau pada waktu di alam roh dulu berjanji dengan Allah. Alastu birobikum jawab jenengan qalu bala jenengan adalah pangeran kula. Niku sampean janji sampean niku lali ning donya akeh padha lali Pak. Lah ini dijelaskan kalian Al-Qur'an niku. Ketika sampean urip lali terhadap kekuasaan Allah, terhadap sifat-sifat Allah, saiki agamane Allah saiki laqad kunta fi ghablatin hadza fakasafna angka, akan kami singkapkan tutup mata hati, penglihatan hati. Ngoten lho Pak. Wis pasti Pak. Si wong kafir gak tau kenal Allah ditunjukkan neraka. Neraka maju ning ngarepe sak wong sing badhe sakaratul maut sing wong kafir. Sampeyan insyaallah jenengan orang beriman Pak. Jangan seperti itu. Mulai sekarang kita memohon kepada Allah sehingga kita itu bisa ma'rifatu billah, bertauhid gitu loh Pak. Ini ki Al-Qur'an Pak ikut aku. Ini nek wong kejawen enten Pak anangne wong.
ada namanya ilmu ngelempit bumi, Pak. Betul loh, Pak. Ini kan wong Jawa, ulama Jawa. Nah, kalau kita yang namanya mukasafah, para wali dikatakan kasaf. Wis kasaf, wis mukasafah ngono. Terjadinya mukasafah pun tidak ketika jenengan pada kemarin pernah mengalami mukasafah terbuka itunya, bisa juga untuk hari berikutnya ya tidak setiap saat kita selalu begitu. Ya tadi karena tertutup adanya dosa yang kita lakoni pada setiap saat, itu akan menutup atanya mata hati kita itu untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatu billah. Jadi insya Allah kalau namanya tadi umat Sulaiman sampai seperti itu, kalau namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu loh, memang ada suatu hadis, mungkin ya Pak Haji ya pernah mendengar bahwasanya pada waktu jam itu ketika terjadi Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah itu ya melihat bahwa Rasulullah itu keadaan dalam tidur gitu. Tapi ya apa ya Sayyidah Aisyah itu terus nungguin terus melek terus ora. Bisa juga ketika Aisyah itu tidur lah mungkin kita mungkin ya. Kami berdasarkan sistemnya itu tadi ya, ketokane turu, tetapi kalau beliau itu ya melek, bisa terjadi proses mukasafahnya Rasulullah itu menghadap di Sidratul Muntaha bisa terjadi. Ini yang dari para ulama itu menyampaikan seperti itu, Pak. Kami jangan contoh lagi. Ketika jenengan sudah mengetahui bahwasanya air tawar itu kalau ke laut selamanya tidak akan tercampur, Pak. Tidak bisa campur. Bagaimana cara ngedangi, membatasi antara air tawar dan air laut? Teman wis bingung ngono tok, Pak. Tapi kalau bagi Allah tidak, itu mau takdir. Taman jangan orang beriman ya gitu. Bagi Allah ya mudah gitu aja. Ini seperti contoh-contoh itu. Jadi juga begitu. Jadi prosesnya Rasulullah itu menghadap di Sidratul Muntaha tadi, perjalanannya bisa nurun ala nurin ya dilalui nuri maya. Nur di atas nur itu adalah sifatnya Allah, yang mana perjalanannya atau kecepatannya itu berapa tidak bisa kami menghitungnya. Teman takon ngene iki Pak Haji gini mungkin bisa ngitung. Nih itu saja kita yakini. Kemudian peristiwa terjadinya Allah menyampaikan wahyu tentang melaksanakan sholat 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Ya semuanya itu sudah takdir, Pak. Malah kalau secara umum takdirnya manusia ini diberikan atau dicatat ketika kita di dalam kandungan usia 120 hari pada Rasulullah Muhammad tadi ya, apakah pada seperti pada waktu itu kita bisa juga tadi waktu di alam ajalita, karena Rasulullah itu nurnya telah dibuat adalah bersama dengan Allah ya. Di alam ajali tadi sudah ada Nur Muhammad, bisa ditentukan pada waktu di zaman azali, bisa juga ditentukan di waktu beliau tadi dalam kandungan. Di antara perjalanan
Rasulullah tadi diawali dari yang pertama, langit yang pertama itu berjumpa pada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh dan sebagainya. Nomor 5 Nabi Musa, kemudian yang nomor 6 Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Musa itu Rasulullah itu tahu kalau menghadap Allah di Sidratul Muntaha, karena Rasulullah Musa atau Nabi Musa itu nabi yang cerewet, Pak, yang vokal, Pak. Tapi Jamaton karena dia vokal ini memang ditakdir oleh Allah. Satu-satunya manusia yang berbicara langsung kepada Allah itu hanya Nabi Musa, Pak. Takok nih ya, di mana dia berada ya takok. Kenyataannya, Pak, ketika Nabi Musa tadi berada di Tursina, Pak, kemudian dipanggil oleh Allah, berarti Nabi Musa itu yang mempunyai satu keistimewaan. Di mana-mana kalau Allah membutuhkan memanggil ya dipanggil, hanya di Gunung Tursina saja. Rasulullah Muhammad itu disitulah letaknya Nabi Musa itu timbul rasa jatuh hatinya itu. Bagaimana ya? Hati masih merendah. Akhirnya dia itu merasa takut dan dia dikatakan menangis juga. Dalam menangisnya itu gini, ya Robbi, kenapa hambamu masih ada hamba yang menghadap padamu di Sidratul Muntaha? Itu nangis meri. Sehingga dalam merinya tadi Nabi Musa, tadi ketika Rasulullah turun dengan membawa berita tentang melaksanakan sholat tadi, kalau dengan Nabi Ibrahim Nabi yang namanya Nabi bertauhid, Pak, Bapak tauhid. Ketika lewat dengan Nabi Ibrahim ya Ibrahim Khalilullah, ya Nabi Ibrahim Khalilullah, saya mendapat perintah melaksanakan sholat 50 waktu. Nggih sae, mungkin wong Jawa nggih sae iku perintah Allah. Ngoten mawon kira-kira. Lu bareng Nabi Musa. Ini wong-wong cerewet vokal. Lah iki, Pak. Wis ketika dia menghadap pada Allah itu dameri dia. Dia maksudnya itu dia yang menyangkal. Wah, Muhammad, umatmu gak kuat ngrasakno salat 50 kali ngene ku mau. Umatmu kan cilik-cilik ngono, Pak. Ini banyak wong vokal ngoten niku, tapi nggih bagi Allah maca cerewet nang takdir ini nggih manfaat, Pak. Mane nek bojo sampean cerewet niku ya ae meneh takdir Allah. Utawa lampun apa sampean sing sabar terus manusia ya begitu. Ben menawa nek bojone cerewet lho, Pak. Alhamdulillah bojoku kok cerewet, aku malah gak sembarangan. Niku sampean malah alhamdulillah. Nah itu kenyataannya begitu. Nabi Musa cerewet, Pak, tapi ada manfaatnya. Akhirnya berulang-ulang kali Nabi Musa, Nabi Muhammad munggah mana itu njaluk potongan, umat itu gak kuat. Terus berangkat mawon, tapi nggih namanya Rasulullah Muhammad itu ya sabarnya luar biasa. Jangankan podo nabi ini, Pak, penjahat aja dia itu bisa ngerungkepi atau bisa ngerukuni. Taman dia tahu sejarahnya Nabi Rasulullah Muhammad itu terhadap orang Yahudi yang buta, jadi pengemis itu sampai didulang, Pak. Ada juga namanya sahabat Nuaiman, itu pemabuk, peminum, tapi tetap bagi Allah, bagi Rasulullah tetap dirangkul terus. Itu sebenarnya begitu. Jadi prosesnya tadi asal-usulnya 50 waktu, kemudian Nabi Musa konjalukno potongan menjadi 5 kali. Dalam perintah tersebut di dalam
surat Al-Isra atau surat yang ke-17 ayatnya yang 78 Allah berfirman, Aqim sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqamma. Bukan Allah itu mengganti atau mansuh terhadap sebelumnya melaksanakan sholat 5 waktu itu. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad di dalam surat yang turun ketiga, surat Al-Muzammil, perintahnya sholatnya Rasulullah itu sebelum 5 waktu tadi qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid aw waratili qur'anan tartila. Itu perintah langsung dari Allah sadurunge salat 5 waktu. Juga pada nabi-nabi yang lain, Nabi Daud juga sholatnya sholat qiyamul lail, Nabi Musa juga qiyamul lail, apalagi yang Rasulullah sebelum menerima waktu perintah 5 waktu, dia sholatnya adalah sholat qiyamul lail tadi. Di dalam surat yang saya sampaikan tadi tentang turunnya perintah sholat 5 waktu, Allah masih meneruskan, Pak, masih memberlakukan qiyamul lail. Di dalam ayatnya disampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayaba asa karobuka maqamam mahmuda. Jadi diteruskan, masih diberlakukan, Pak. Ayat tersebut menyampaikan di sebagian malam hendaklah kamu melaksanakan tadi fatahajat tadi, berhajat atau kamu munajah yang namanya ya sholat itu tadi, sholat malam yang mempunyai suatu keistimewaan, mempunyai satu karunia maqamah mahmudah. Tersebut menyampaikan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail sebagai sholat tambahan tadi akan mendapatkan maqamah mahmudah. Siapa pelakunya? Zaman lampai mawon, Pak, aja nuntun dhisik, aku sak wulan kok ndi aja ngono dhisik. Zaman tutupna sak sampai mate. Mungkin sampean akan mengetahui apa sebenarnya maqamah mahmudah itu. Aja nagih dhisik wis tak wulan ya kok ngopo ya ngono. Men senengane nuntut tok, ora gelem ngrasakno wae. Aku lek nglakoni bener apa durung ngoten, Pak. Qiyamul lail ini mempunyai suatu keregelan atau karomah, mempunyai satu rahmat, mempunyai suatu karunia yang lebih utama, lebih tinggi. Pada ayat yang saya pakai tadi akan mendapatkan maqamah mahmudah. Pada ayat surat Al-Muzammil juga disampaikan oleh Allah, siapa yang istiqomah qiyamul lail disampaikan inna ya yulqi qaulan sakila. Inna yulqi, inna sanulqi. Bahwasanya nulqi asal katanya muradifnya adalah liqa.
Allah akan berjumpa kepada si pelaku qiyamul lail tadi, menjumpai, kemudian qaulan sakila, memberikan suatu, kalau bahasa terjemahan bimakna akan memberikan perkataan yang berat. Itu kalau bahasa langsungnya begitu. Namanya qaulan itu ada bahasa Al-Quran. Qaulan bisa juga satu doa, ya bisa. Qaulan itu saja akan memberikan perkataan kepada si pelaku itu mempunyai nilai yang berbobot. Nek krungu ini wah iki mesti apik iki perkarane apik iki bener. Sing ngrungokno ya krasa. Maksudnya ngoten lho Pak. Nek padha-padha berimane. Lah nek sing ngomong wis orang beriman ahli qiyamul lail, dalah sing ngrungokno wong kafir omong apa ae paling ngono tok. Kalau sama-sama orang beriman sing berbicara tadi orang yang qiyamul lail, maqamah muda, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai suatu perkataan yang berbobot, artinya perkataan itu ya bernilai. Bisa juga Allah lebih dari itu. Upamane jenengan kalau Allah sudah sebagai pelaku qiyamul lail sampai diberikan suatu pekerjaan menurut orang lain abot, bagi sampean ya biasa-biasa saja. Sebenarnya qiyamul lail iki yo abot, Pak. Coba apa sing istiqomah tiap malam selama ning 10 tahun dan seterusnya. Agar wani ngajeng kan. Juga berat itu Pak sebenarnya. Tapi kalau Allah memberikan hidayah tentang itu, ya biasa-biasa saja. Lha ngoten lho maksudnya. Sampai tidak belajar ilmu tauhid dari wis gerundang ilmu apa iku wis gak seneng wae. Niki ya Pak, berarti wong iku ya gak iso nampa tadi takdire Allah belajar. Tapi insyaallah pokoke sampean budal mawon. Mangke sing paring hidayah adalah Allah. Ini yang ketiga adalah ayat itu di surat Sajadah bagi pelaku orang qiyamul lail. Tatajaba junubum anil madoji yut'u qaufan wa tama'an. Mimma razaqna yunfikun laqad adine laqad ta'lamun, sungguh tidak akan mengetahui rahasia-rahasia Allah bagi orang yang tadi. Rahasianya Allah itu disampaikan dalam Al-Quran tadi, qurrata a'yunina jazaa'um bima ta'malun. Nek sampean pengen qurrata a'yunin Pak, untuk qiyamul lail aja mau muni donga naik gaya. Robbana hab lana min azwajiنا dzurriyyatina qurrata a'yunin. Kuwi gak ngerti karepe ngoten niku Pak. Rasulullah juga bersabda Pak, qurrata a'yun itu fi salat. Ya di dalam salat itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Sajadah nggih ngoten niku. Bagi pelaku qiyamul lail akan mendapatkan suatu rahasia namanya qurrata a'yun. Tapi secara qurrata a'yun itu adalah kita itu ayun melihat kebesaran Allah itu sehingga kita merasakan nikmat yang luar biasa. Pun nikau sampun 3 kelompok Nabi. Kalau ada yang tanya, saya batasi 2 orang saja atau mendiskusikan. Tapi Pak Jen betenan Pak, ada rencana tanya ini. Saya sing dengan kalau ada
Terus pundi? Nek mboten napa? Nah nggih, ngoten napa? Monggo. Wis pertanyaane wae gak usah diskusi. Diskusi ngono. Nek saya diskusi nggih monggo. Artinya saya mendapat dipahamkan oleh Allah tentang Isra Mi'raj kok gini gak apa-apa. Niki namanya mendiskusi. Saman maju kene Pak, nganggo mic Pak. Ben krungu. Pun niki teman takok sing singkat ngene takon nggih takon nek iki. Nggih, monggo. Sin Pak samane Pak? Pak Gufron. Nggih. Saya namanya Gufron di Tenggane. Ingin tanya, sholat tahajud itu diturunkannya sebelum sholat 5 waktu ataukah sesudah sholat 5 waktu? Mau kula jelaskan Pak. Qiyamul Lail itu diturunkan pada surat yang turunnya ketiga Muzammil itu ya maknanya ya Qiyamul Lail tahajud niku Pak. Salajeng kula sampaikan malih dalam surat Isra bahwasanya Qiyamul Lail sejak dari Nabi Daud, Nabi Musa sampai pada Rasulullah sebelum menerima wahyu tentang 5 waktu dan sesudahnya tetap diberlakukan. Nah, teringat lho Pak nggih. Istilahnya ketika sudah turun perintah surat 5 waktu wa minal laili fatahajjat bi nafilatalaka itu sebagai salat tambahan. Nek ngarani wong-wong iku salat sunat malam atau namanya salat tahajud. Nek jangkepe ana apa nek rakaate ganjil diarani salat witir. Ngoten Pak nggih. Terus tak derengi waktu niki pun diturunaken jenenge wau ya Muzammil kum lailil ning tadi. Berdirilah kamu melaksanakan Qiyamul Lail maksudnya. Waktune niku setengah wengi punjul sithik. Setengah wengi umane setengah wengi sak wengi iku ane jam petang jam setengah kudu salat terus makna. Tapi bagi Allah ya ditambahno maneh sampean. Insyaallah nek jenengan ada keinginan Allah bahkan memberikan hidayah Pak. Pun nang niat ya. Saniki niat sama durung istiqomah. Aku sudah salat. Sama niat tok. Gusti Allah wis seneng wah iki umatku iki lho wis niat Qiyamul Lail tak cawatet lho. Wis ngoten Pak. Apa niat terus ya Gusti Allah gak bosen nyatet. Tapi nggih insyaallah ada niat kapan saja Allah memberikan hidayahnya. Wis nek ta iki monggo ayo. Monggo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sering mendengar komentar penjelasan bahwasanya sholat tahajud itu setelah kita melaksanakan bangun dari tidur dulu ya monggo. Kita sering karena mungkin capek seharian setelah sholat maghrib ketiduran. Setelah sholat maghrib ketiduran nanti bangunnya ya tidak terlalu malam lah, istilahnya apa itu bahasa Jawanya. Pokoknya kaget bangun. Ya. Apakah ketika itu setelah sholat isya kita bisa melaksanakan sholat tahajud? Karena persyaratan tadi sudah bangun tidur. Nggih. Benar gak salah ya. Benar gak salah. Nggih. Apik ya bener nggih sae. Yang dinamakan sholat tahajud itu ya Qiyamul Lail itu Pak. Yang maknanya itu
munajah berhajat, itu istilahnya. Dalam contoh pada para rasul, prinsipnya yang pertama melaksanakan qiyamul lail atau tahajud itu baik itu tidur dulu, sing penting ngisake kudu wis salat dhisik. Ngoten niku kudu bareng isak dhisik karena sesuai dengan ayat Pak. Betul lho Pak. Minal laili fatadbihi. Tapi emang ya kudune ngono Pak. Kudu salat wajib dhisik. Ketika Rasulullah itu bertanya kepada sahabat Utsman, "Wahai Utsman, sampean bagaimana kamu melaksanakan qiyamul lail atau tahajud?" Rasul, kula niki njaga supaya istiqomah kula nek salat sadurunge turu ngono. Kodhe sampean nek tarawih niku lho Pak. Jane tarawih omah piye ya turu dhisik lho. Kira-kira sampean ya gak teko. Ngoten. Dan sesuai dengan kemampuan. Jadi orang tetap memuji, Rasulullah tetap memuji Utsman. Apik wae ngono supaya gak gak kantrit atau gak keteteran apik lho ngoten mawon. Terus Nabi pada Sayyidina Ali, bagaimana Ali kamu melaksanakan qiyamul lail? Ya Rasulullah, saya itu tidur dulu. Memang Sayyidina Ali orang asing alim Pak. Ngoten niku, sampean salat saja karena sangat suaranya halus saja. Malah anak Sayyidina Ali itu sholat itu satu hari satu malam itu bisa terjadi 1000 rakaat. Wah ini ada. Sampeyan kon salat sedina semengi mane 40 arba'in tembo iki diaju. Tapi enggak apa-apa. Pun pokoknya jenengan apa yang dengan lakukan itu semampunya. Wujud keimanan sampean apik mawon. Ngoten lho Pak. Tapi nggih untuk peningkatan monggo. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik. Itu yang tujuh itu. Mana sama bengi kok gak salat qiyamul lail blas esuk sama niati dan esuk gak iso maneh mbene nggih pun ada peningkatan to Pak ngono iku. Gusti Allah gampang ae Pak. Men sampean diperintah nek gak salat ya gak apa-apa. Apa yang penting lek gelem neraka lah ngono. Lho gitu Pak. Gusti Allah gak muring-muring tapi muring-muring benjing lah ya kowe gak gelem salat wae neraka. Iku ala wis kita ngoten niku nggih. Sangat mudah dan Rahman Rahim. Insyaallah sampun 2 orang Pak nggih. Kira-kira dos pundi Pak? Pokoknya andai kata jenengan gak puas, gak apa-apa sama ngaji maneh, mungkin akan menemukan padha meneng to. Lha iku goleki maneh ngono lho kok. Kami lho, tahu ayo gak apa ayo. Dalam sholat itu diwajibkan membaca Al-Fatihah. Iya. Kapan punya Al-Fatihah dan kapan punya perintah sholat? Nah. Mana ada keduanya itu? Baik. Kemarin saya ada pelajaran itu ya yang dibacakan Pan juga. Bahwasannya turunnya suratul Fatihah itu di Mekah ya Pak ya kemarin ya. Nggih, Mekah. Lah sebelumnya itu Rasulullah nek salat nganggo Fatihah apa ora? Lah aku karepe. Lah itu kamu pertanyaan sing saya juga belum tahu hadisnya itu kapan tuh, tapi ada seorang ulama menyampaikan. Namanya ini jelas hadisnya gini. Jadi la sholata illa bi fatihatil kitab atau bi fatihah. Ora sah salate nek gak ngangge maca Fatihah. Ngene niku sampean niku. Lah kalau Rasulullah itu sudah sholat sejak menerima wahyu yang qiyamul lail apa nganggo Fatihah apa enggak? Insyaallah sudah menggunakan Fatihah. Jadi ulama mufassirin menyampaikan, saya juga
Artinya di mana? Bahwasanya suratul Fatihah itu turunnya berkali-kali ulang kali. Ngerti lho. Dan surat Fatihah itu senantiasa dibaca berulang-ulang. Sampeyan tahlilan diwaca Fatihah ping pira? Nang gone salat setiap ngadeg kudu Fatihah. Sudah sama yakini saja, pokoknya sampeyan salat kudu nganggo Fatihah, wis gak usah takok kapane ngono. Tapi kalau contohi Rasulullah Muhammad itu sebelumnya turunnya perintah salat, wis salat qiyamul lail, buktinya di surat Al-Muzammil itu surat yang ketiga turun. Lah Rasulullah itu salat qiyamul lail, dia itu mesti nganggo Fatihah. Mawar rukun-rukunnya apa ya seperti itu ya saya tidak beritahu. Tapi Fatihah tetap mengikuti kita melaksanakan ibadah salat. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Ya ngene wis. Pun akhir nggih. Kami akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.